Claudia yang berada di samping melihat Tama menghentikan mobil, mengeluarkan cincin lain dan mengerutkan kening, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kak Tama, ada apa denganmu?" Tama mengerutkan kening, tetapi berkata dengan santai. Berkata, "Oh, aku tidak tahu siapa yang menaruh cincin di sakuku." Claudia buru-buru berkata, "Mungkin itu dimasukkan oleh Kak Alena?" Tama mengangguk dengan sengaja, "Mungkin juga, aku akan bertanya ketika aku sudah kembali pulang." Ketika dia mengatakan ini, Tama berpikir lagi di dalam hatinya, "Aneh, mengapa cincin itu berhenti bergerak setelah beberapa gerakan? Apakah kamu ingin menyuntikkan energi spiritual untuk menguji itu?" Setelah memikirkan hal ini, apa yang Tama pikirkan dan ekspresinya ada perubahan mendadak, dan dia berpikir, benda ini tidak akan menipu energi spiritualku lagi. Aku tahu bahwa aku tidak mau, jadi aku membuat gerakan kecil untuk membangkitkan rasa ingin tahuku, dan kemudian menipuku lebih jauh." Memikirkan hal ini, dia buru-buru memasukkan cincin itu kembali ke sakunya. Mengingat perasaan tidak berdaya ketika auranya dikosongkan beberapa kali, dia bersumpah diam-diam, "Jangan khawatir, aku tidak akan dibodohi olehmu lagi." Faktanya, Tama tidak dia tahu bahwa alasan mengapa cincin itu tiba-tiba tampak bangun sebenarnya karena merasakan keberadaan Isyana. Cincin ini tidak biasa sejak awal, dan itu selalu menjadi barang pribadi Isyana, dan sudah ada semacam hubungan antara cincin itu dan Isyana. Tapi Isyana tidak memiliki aura, jadi induksi semacam ini hanya satu arah. Artinya, hanya cincin itu yang bisa merasakan keberadaan Isyana, tapi Isyana tidak bisa merasakan keberadaan cincin itu. Awalnya, Tama memiliki kemungkinan besar untuk melihat Isyana, tetapi karena getaran cincin yang tiba-tiba, Tama tidak melihat Isyana, dan Isyana juga tidak melihat Tama. Tapi Isyana, yang memiliki intuisi yang baik, tergerak oleh sesuatu di hatinya pada saat mobil BMW di sebelah kiri melintas. Dia langsung melihat ke belakang tanpa sadar, tetapi dia hanya melihat mobil yang telah pergi, dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia berpikir bahwa ekspresinya agak terlalu sensitif, jadi dia tidak mengingatnya selama 100 tahun. Tama yang berada di dalam mobil BMW sudah menyimpan cincin itu lagi, dan berkata kepada Claudia, "Jika kamu tidak melakukan apa-apa, ayo pergi ke kota dulu, beli hadiah sebelum kembali." Claudia mengangguk dengan cepat, "Oke Kak Tama, aku akan ikut denganmu." Jadi, keduanya pergi ke alun-alun perbelanjaan di pusat kota. Dan di sini, iring-iringan mobil Thomas juga berhenti perlahan di alun-alun di luar gedung urusan akademik. Pensiunan Kepala Sekolah Universitas Jakarta, bersama dengan para pemimpin sekolah saat ini, sudah mengantri di sini. Sejumlah pengawal turun dari beberapa mobil di depan dan belakang, dan dua di antaranya datang ke barisan belakang Rolls-Royce, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, dan membuka pintu di kedua sisi. Thomas dan istrinya perlahan keluar dari mobil. Karena usia mereka, pengawal segera memberi mereka tongkat, dan Ivan Nasution, Kepala Sekolah Lama Universitas Jakarta, adalah yang pertama menyambut mereka dengan gembira, dan berkata dengan antusias, "Tuan Thomas, selamat datang di Universitas Jakarta lagi." Thomas berkata sambil tersenyum, "Ivan, kamu tidak perlu repot-repot, mengapa kamu masih terlibat dalam acara seperti ini? Aku pasti ingin menyapamu secara langsung. Selain itu, kamu telah memberikan begitu banyak kontribusi untuk Universitas Jakarta, dan pimpinan sekolah saat ini sangat mengagumimu, jadi mereka semua secara spontan datang untuk menyambutmu. Aku tidak bisa menghentikannya meski aku ingin apa." Thomas mengenal Ivan dengan sangat baik. Gaya perilaku orang ini komprehensif, dan dia sempurna. Dia memeluk Thomas. Oleh karena itu, Thomas tidak peduli dengan masalah ini lagi, dan hanya tersenyum dan berkata, "Aku sudah bertahun-tahun tidak berada di sini.
Aku benar-benar merasa bahwa aku telah banyak berubah sejak aku masuk sekolah barusan. Ini adalah layak menjadi universitas kelas 1 ganda di Indonesia. Itu benar-benar membuat orang merasa berbeda. Ivan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Universitas Jakarta bisa menjadi universitas kelas 1 ganda tanpa dukungan dan bantuan negara, dan itu juga tidak dapat dipisahkan dari sumbangan dermawan Tuan Thomas. Di era ketika uang paling langka, Andalah yang membuat Universitas Jakarta memiliki cukup amunisi untuk menonjol dari keramaian. Thomas berkata dengan sungguh-sungguh, aku mengakui 2 poin kamu baru saja berkata, tetapi menurutku perkembangan Universitas Jakarta tidak dapat dipisahkan dari kerja kerasmu dan semua orang. Dengan mengatakan itu, Thomas berkata lagi, bagiku, aku hanyalah seorang pengusaha yang berbau seperti tembaga. Aku tidak dapat membantu banyak kecuali menyumbangkan sejumlah uang. Dibutuhkan 10 tahun untuk menanam pohon dan 100 tahun untuk mengolah orang. Perkembangan Universitas Jakarta adalah berkat kalian semua. Ivan berkata sambil tersenyum, Tuan Thomas, Anda menjadi semakin rendah hati. Saya pikir, mari kita berhenti saling menyanjung di sini. Mengapa saya tidak mengajak Anda berkeliling? Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda kemajuan dan peningkatan yang telah dibuat Universitas Jakarta dibandingkan sebelumnya. Dia berkata, kami juga akan mengatur pertemuan laporan nanti, sehingga tim manajemen saat ini dapat menindaklanjuti. Silakan laporkan situasi kerja Anda saat ini. Thomas tersenyum tipis dan berkata, oke, mari kita lihat-lihat dulu. Setelah itu, Thomas dan istrinya, ditemani oleh pimpinan sekolah, naik mobil ke Universitas Jakarta. Berkeliling kampus. Pada saat yang sama, Isyana mendorong pintu dan keluar dari Rolls-Royce, memanfaatkan fakta bahwa tidak ada staf sekolah di sekitar. Sopir dengan cepat mendorong pintu ke bawah dan mengikuti Isyana diam-diam. Isyana balas menatapnya, dan berkata dengan tenang, saya ingin berjalan sendiri, kamu tidak perlu khawatir tentang saya. Sopir itu buru-buru berkata, Nona, Tuan menyuruh saya untuk melindungi Anda, sebaiknya Anda tidak berkeliaran sendirian. Tidak apa-apa, Isyana tersenyum dan berkata, saya hanya melihat dengan santai. Saya tidak akan pergi jauh. Desain arsitektur Universitas Jakarta secara keseluruhan masih sangat canggih. Latar belakang budaya di sini sangat mendalam. Jadi ketika kampus baru dibangun, itu juga sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik budaya lokal Jakarta, dan keseluruhan modernitas memiliki sedikit kesederhanaan dan kehikmatan. Yang membuat Isyana bersinar. Dia berjalan di sekitar kampus, dan tiba-tiba melihat bukit hijau subur tidak jauh dari sana, dan bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya ada gunung di sana. Benar saja, melihatnya lebih baik daripada menjadi terkenal. Setelah itu, dia tidak tahu harus memikirkan apa. Mata indah itu tiba-tiba diselimuti kabut kesedihan. Di sisi lain, Thomas dan istrinya, dikelilingi oleh kerumunan seperti artis, secara khusus mengunjungi kampus Universitas Jakarta. Thomas menemukan kesempatan untuk menarik kepala sekolah Ivan Nasution ke samping, dan berkata, Ivan, aku butuh bantuanmu dengan sesuatu yang lain. Mendengar ini, Ivan dengan cepat berkata, oh, Tuan Thomas, mengapa Anda begitu sopan kepada saya? Saya, Ivan Nasution, mengatakan sesuatu dari lubuk hati saya. Universitas Jakarta dapat memiliki perkembangan yang begitu besar. Saya selalu sangat berterima kasih kepada Anda di hati saya, dan saya selalu ingin membalas kebaikan Anda. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya tidak akan memiliki kesempatan sampai saya pensiun. Sekarang, jika Anda membutuhkan saya di mana saja, saya ingin melakukan yang terbaik untuk Anda. Meskipun Ivan sangat bisa berbicara, tetapi tidak ada yang berlebihan dalam kata-kata ini. Dia telah pensiun selama bertahun-tahun dan kehidupan pensiunnya penuh dan kaya, dan anak serta cucunya juga sangat kompetitif.
Di usianya, dia tidak perlu lagi menyenangkan siapapun yang bertentangan dengan keinginannya. Dan dia sangat mengagumi dan menghargai Thomas dari lubuk hatinya. Di era itu, sangat jarang bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk membantu universitas dalam negeri berkembang dan membangun, dan Ivan selalu mengingatnya. Melihat ekspresi tulus Ivan, Thomas berkata, "Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Itu adalah cicit dari sepupu jauhku. Dia baru saja lulus dari sekolah menengah di Malaysia tahun ini. Keluarga telah mengatur untuk mengirimnya ke belajar di Amerika Serikat, tetapi dia tiba-tiba berubah. Ideku adalah datang ke Indonesia untuk belajar. Sepupuku mendengar bahwa aku akan mengunjungi Jakarta, dan tahu bahwa aku memiliki beberapa koneksi dengan Universitas Jakarta. Jadi dia ingin aku menghubunginya untuk melihat apakah Universitas Jakarta dapat menerimanya." Ivan kemudian menjawab, "Tuan, apakah ini serius?" "Ya," Thomas mengangguk, "aku harap dia bisa datang ke Universitas Jakarta untuk belajar sebagai sarjana." Ivan bertanya dengan heran, "Tuan Thomas, ini yang Anda bicarakan?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.